95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Daryl Adam menyapa Anda tentunya dari 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Nah, untuk hari ini Rabu tentunya di tanggal 5 Agustus 2015. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dalam program Smart Syariah, di mana kami akan membahas tentang perlukah layanan syariah dalam penyelenggaraan BPJS. Nah, melengkapi perbincangan kita pagi hari ini sudah hadir Kang Irfan Syauqi. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Daryl. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Baik, kita masih menunggu narasumber tamu kita pada kesempatan pagi hari ini. Beliau ini akan bercerita banyak tentang bagaimana layanan syariah dalam penyelenggaraan BPJS. Direncanakan akan hadir Bapak Adi Warman Karim atau yang lebih akrab disapa Mas Adi. Kita masih menantikan kehadiran beliau. Tapi mungkin bagi Smart Listeners yang sempat mendapatkan dan juga mengetahui secara lebih signifikan tentang polemik yang terjadi antara BPJS dan juga MUI, ini mungkin sebagai sebuah elaborasi dasar bahwa BPJS ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia, yaitu Lembaga Asuransi Jaminan Kesehatan PT Askes Indonesia dan BPJS Kesehatan, dan Lembaga Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PT Jam Sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ada beberapa pro dan kontra, tetapi di perbincangan kita pagi hari ini, kita tidak akan melihat siapa yang benar dan juga siapa yang salah, tapi kita akan coba untuk menetralisir semuanya tentang apa yang menjadi sebuah kebutuhan, sehingga perlu nggak sih layanan syariah dalam penyelenggaraan BPJS. Oke, di awal kita akan coba minta sedikit deskripsi singkat tentang apa dan bagaimana tentang BPJS. Mungkin Kang Irfan lebih bisa mengawalinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama ya kita ingin meluruskan, ya, menyampaikan berita, dan sebenarnya ini sudah disampaikan juga kemarin pada saat konferensi pers bersama antara Majelis Ulama Indonesia, BPJS, OJK, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional dan beberapa lembaga lain, ya, institusi lain, bahwa yang pertama memang yang dimaksud dengan fatwa atau hasil rekomendasi dari Ijtima Komisi Fatwa seluruh Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, itu sebenarnya bukan persoalan tidak ada statement yang menyatakan secara eksplisit bahwa BPJS itu haram. Tetapi pada sisi penyelenggaraannya, karena memang begini, saya juga tidak ingin ada kesan bahwa ada pandangan atau persepsi di tengah masyarakat seolah-olah para ulama kita di MUI ini tidak setuju dengan gagasan jaminan sosial karena yang diharamkan adalah BPJS-nya. Begitu, padahal sebenarnya yang namanya jaminan sosial itu adalah sesuatu yang sangat islami. Ya, konsep jaminan sosial itu sesuatu yang memang ada di dalam ajaran Islam, dan itu menjadi bagian tugas dari ulil amri, dari pemerintah atau dari negara. Jadi dari sisi konsep itu sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah pada sisi praktek, ya. Karena memang betul bahwa sesuai dengan undang-undang, BPJS ini bukan perusahaan asuransi. BPJS ini adalah badan publik, ya, badan layanan publik, ya, yang tentu berbeda, tetapi dalam kenyataannya memang operasionalnya itu adalah mengikuti atau mirip dengan operasional dari atau kegiatan dari perusahaan asuransi. Nah, sehingga ketika kita bicara mekanisme dan sistem yang seperti ini, maka Dewan Syariah Nasional MUI sebenarnya sudah memiliki sejumlah panduan, ya, sejumlah fatwa terkait bagaimana kita melihat operasionalisasi dari asuransi yang sesuai dengan syariah. Ya, kalau tidak salah fatwa nomor 20 atau 21 itu fatwa umum tentang asuransi syariah. Jadi ada beberapa prinsip, mulai dari masalah akadnya, kemudian juga masalah status dananya, kemudian masalah pengelolaannya sampai ke investasinya dan sebagainya, serta hubungan antara peserta atau pemegang polis asuransi antara satu dengan yang lain, dan juga antara pemegang polis dengan perusahaan. Itu semua dijelaskan secara detail, ya, secara lengkap sebagai sebuah panduan. Nah, jadi itu yang menurut saya menjadi satu persoalan. Nah, tentu kita kita juga menyadari, ya, bahwa kalau misalnya langsung dikonversi menjadi syariah, nanti mungkin ini juga terkait dengan subsektor yang lain. Ya, artinya kan misalnya contoh begini, ketika langsung dikonversi 100%,
syariah, maka pertanyaannya adalah bagaimana kemampuan dari sisi investasi, ya kan? Karena mungkin produk syariah yang ada sekarang katakan belum sanggup 100% untuk memenuhi ya kebutuhan pengelolaan dana investasi dari BPJS. Nah, sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana kemudian di dalam BPJS ini dibuka ruang ya kepada masyarakat yang ingin jaminan sosialnya diselenggarakan secara syar'i. Jadi itu sebenarnya intinya ya, karena kalau melihat praktek yang ada yang mirip dengan asuransi, ya tentu ada beberapa hal yang tentu saja harus kita perbaiki ya, dari mulai masalah akad dan macam-macam teknis sampai kepada hal yang sangat detail, yang sangat teknis. Nah, itu yang sebenarnya kita inginkan. Nah, jadi oleh karena itu kalau masyarakat diberikan ruang ya, diberikan pilihan, maka biarkan masyarakat yang menentukan apakah dia akan dilayani secara konvensional atau dilayani secara syariah. Nah, ini yang menjadi sebenarnya kata kunci, dan dulu juga sudah pernah kita sampaikan baik secara kelembagaan maupun secara personal bahwa BPJS ini dari awal desainnya memang harus sudah juga mengadop ini, karena buat kita kan kita udah biasa nih dual economic system. Betul. Antara yang syariah dan konvensional kan sudah dari tahun 90-an ya kita sudah menganut ini gitu ya. Jadi sehingga sebenarnya tidak sulit kalau kita ingin melakukan tadi ya perubahan-perubahan pada sisi praktek ya, di mana ruang pelayanan secara syariahnya itu dibuka. Karena buat sebagian masyarakat termasuk saya pribadi ini masalah prinsip ya, masalah saya ingin dijamin secara syari itu masalah prinsip. Okay. Ya kadang-kadang kan ada juga yang berpikirnya rasional, tapi buat sebagian yang mengatakan ini masalah prinsip ya tentu ini juga harus diakomodasi. Okay, baik. Nah, makanya kita mendatangkan narasumber tamu kita nih yang sudah luar biasa ya, sangat luar biasa, yang alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita berbincang di segmen kedua ya, kalau kita baik semuanya, dan kita akan coba sikapi lebih dalam lagi mengenai perlukah layanan syariah dalam penyelenggaraan BPJS. Anda bisa berinteraksi di line telepon kami 021 398 33888 atau WhatsApp atau SMS kami di 0812 11 12 959. Kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener dalam program Smart Syariah bersama dengan Kang Irfan Syakibek, dan tamu kita hari ini yaitu ada Bang Adi Warman Karim atau yang lebih akrab disapa Bang Adi selaku Wakil Ketua DSN Dewan Syariah Nasional. Nah, Anda selain bisa berinteraksi di line telepon kami 021 398 33888, kami juga mengundang interaksi Anda di line SMS atau WhatsApp kami di 0812 11 12 959, atau Anda bisa streaming lewat www.radiosmartfm.com, dan sekarang disiarkan live melalui salingsapa.com. Nah, kita coba berbincang bersama dengan Bang Adi. Bang Adi, kalau bicara mengenai statement yang dikeluarkan oleh Pak Ma'ruf Amin ya, menyatakan bahwa ternyata ada beberapa hal penting yang justru ini mengundang polemik antara MUI versi pemerintah. Dalam hal ini adalah konon kabarnya BPJS ini tidak mengandung unsur syariah atau belum sama sekali mengandung unsur syariah. Ini berita yang beredar di publik. Bagaimana kira-kira? Udah selesai kemarin jam 2 siang kita udah ketemu. MUI, Dewan Syariah Nasional, MUI, ada OJK, ada Kementerian Kesehatan, ada DSJN, BPJS, ada siapa lagi tuh? Kementerian Keuangan. Udah ngumpul kemarin, udah kesimpulannya udah. Kesimpulan pertama bahwa hasil dari rekomendasi Majelis Ulama ini akan ditindaklanjuti. Nomor 2, bahwa dalam rekomendasi tersebut memang nggak ada kata-kata haram. Jadi jangan dipelintir. Ulah media lagi ya. Bukan ulah media mah baik semua, benar nggak? Cuman nulisnya kepanjangan kali. Yang ketiga, bahwa masyarakat diharapkan terus melanjutkan program BPJS-nya yang saat ini, sambil kita yang nomor 1 tadi kita akan buatlah program yang syariah, sehingga nanti insya Allah BPJS punya 2 produk yang konvensional dan produk yang syariah. Gitu dah, gampang banget mah. Oke. Publik sebelumnya, saya akan coba flashback sedikit Bang Adi. Publik sebelumnya memang sangat khawatir ya, para guru misalnya resah, loh kok nggak syariah nih, bagaimana dengan hukumnya. Nah, timbulnya polemik seperti ini latar belakangnya dari mana kira-kira? Ya, yang paling penting ini Mas, yang paling penting ini Indonesia. Ini harus kita pahami dulu, ini Indonesia sejak awalnya mau berdiri aja Indonesia itu udah menjadi keniscayaan bahwa kita ini beragam. Kita ini bineka. Jadi nggak bisa kita disediain satu produk doang. Karena kita beragam, men.
Bener ya? Kita beragam. Jadi mesti ada yang syariah, mesti ada yang konvensional karena kita beragam. Terserah rakyat dong, terserah masyarakat mau pilih yang mana, bener gak? Betul. Lah perusahaan segede McDonald aja di Indonesia terpaksa nyesuaiin diri, bener gak? Coba ente jalan-jalan ke Amerika, coba McDonald pesen dah paket panas, coba bener gak? Paket nasi kalau ada, kagak ada men. Nggak ada rumusnya McDonald jualan ayam men. Di Indonesia terpaksa dia ngerubah produknya jadi ada nasi ada ayam. Gara-gara apa? Gara-gara orang Indonesia itu Suka makan beragam men, beragam. Ada yang suka nasi, ada yang suka roti, ada yang suka daging sapi, ada yang suka daging ayam. Begitu juga dengan BPJS, bener ya? Karena kita beragam, maka BPJS ya harus nyediain dua produk yang syariah sama produk yang konvensional. Gitu loh, ceritanya digampang sebetulnya. Oke, basisnya lebih kemana kira-kira? Apakah memang selalu harus bernuansakan Islami dengan adanya syariah itu sendiri, atau nanti yang konvensional akan mengikuti yang syariah secara keseluruhan atau bagaimana? Enggak, tetap aja dua. Biar orang milih dah mau ayam apa mau sapi, kira-kira gimana? Mau ayam apa mau sapi. Kan masalahnya begini nih, dari awal juga waktu pembahasan undang-undang segala macam kita juga ikut terlibat waktu itu, ngasih masukan-masukan. Makanya undang-undang BPJS itu keren, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu kita sempurnain. Karena nggak ada yang sempurna juga di dunia, benar kan? Nah, karena emang dari awalnya udah keren dan memang dari awalnya udah kita set itu undang-undangnya tidak melarang yang syariah, tidak melarang yang syariah. Jadi memang dari awal udah di set undang-undangnya supaya nanti di kemudian hari itu ada dua produk, konvensional sama syariah, kan gitu. Nah sebetulnya kami juga waktu itu dengan BPJS itu udah ongoing proses. Lagi mau nyiapin produk yang syari udah ongoing proses, udah ngomong-ngomong udah. Waktu di Tegal juga ketemu sama Pak Pur ngomong-ngomong ini bagaimana kita untuk buat yang syari, udah ngomong. Tapi somehow gitu ada yang baru baca keputusan di Tegal, dia baca, dia capture, masukin ke WA group, dikirim kemana-mana jadi viral. Mulai dipelintir-pelintir jadi BPJS haram kayak macam-macam gitu dah. Biasa lah. Namanya juga hidup. Sedikit komentar Kang Irfan. Ya, jadi artinya sudah ada willingness lah ya dari semua pihak. Dan kita juga perlu apresiasi bahwa BPJS sudah terbuka terhadap berbagai macam masukan ya. Tapi yang pasti memang layanan syariah ini harus diprioritaskan begitu ya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira tidak sulit lah kalau tahun ini kita akhir tahun ini paling enggak ya punya satu produk layanan yang syariah tadi. Insya Allah. Ya, Insya Allah. Kita ini ada targetin dah Lebaran Haji dah. Produknya udah selesai gitu kan? Iya betul. Udah selesai, nanti tinggal bagaimana rencana launchingnya segala macam. Ngomong langsung Pak itu kemarin Pak Fahmi itu langsung bilang udah kita siapin formulir yang sesuai syariahnya, dia langsung begitu. Jadi insya Allah masyarakat tenang aja, nggak usah kelewat jauh mikir dah ini apakah dokternya berdosa apa enggak melayani pasien BPJS, padahal BPJS harus nggak usah yang susah-susah gitu pertanyaan enggak. Oke, Bang Adi, kalau di Indonesia beragam, berarti akan ada yang konvensional dan juga ada yang syariah ya. Nah, bentuk sosialisasi serta edukasi ke publik bagaimana? Syariah seperti ini, konvensional seperti ini, apakah nggak akan menimbulkan polemik baru lagi? Udah, kita pokoknya nanti waktu perbincangan mengenai syariah itu kita selesaikan di antara para ulama di Dewan Syariah Nasional MUI. Sedangkan masyarakat taunya pokoknya dia tinggal contreng, pilih syariah apa pilih konvensional gitu aja dah. Kayak apa bedanya syariah konvensional ntar kita terangin bisa. Tapi itu biarkanlah urusan kesesuaian syariahnya diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan masyarakat nggak usah pusing dah, tinggal contreng aja. Biar lebih barokah pilih yang syariah gitu lah. Benar. Ada lagi analogi yang mengatakan bahwa jangan-jangan dengan dua adanya versi ini syariah dan konvensional ini ada kepentingan bisnis gitu loh. Kepentingan bisnis siapa ya? Dalam artian syariah memberikan satu kemudahan tertentu, sedangkan konvensional juga memberikan satu kemudahan tertentu. Enggak. Kalau MUI kan kita nggak dapat apa-apa. Kita cuman kasih advice bagaimana cara bikin produk yang syariah. Bahwa yang dapat keuntungan negara lah, karena BPJS itu kan uangnya hanya boleh ditaruh di bank milik negara. Betul. Hanya boleh beli surat berharga milik negara. Jadi yang untung ya negara. Nah sekarang ini kan BPJS kan belinya surat utang negara yang konvensional. Nanti mereka belinya sukuk negara. Jadi yang untung negara, ini mah negara kita. Yang MUI mah gak dapat apa-apa, kita dapat apa? Kita bagian baca doa. Jadi sekaligus mengklarifikasi ya, tidak ada kepentingan bisnis di antara syariah dan juga konvensional ya. Tidak ada, bahwa nanti misalnya uangnya itu kan sekarang taruhnya kalau BPJS uangnya di deposito bank-bank milik negara yang konvensional. Nanti kalau ada syariah tentu harus taruh bank-bank milik negara yang syariah. Negara juga sama, swasta mah nggak ikutan, nggak. Emang undang-undangnya nggak memungkinkan
di swasta. Jadi Iya. yang untung negara, yang untung rakyat. Kenapa rakyat untung? Karena punya dua pilihan. Punya pilihan syariah, punya pilihan konvensional. Apakah antar berbeda pelayanannya? Misalnya kalau yang syariah maka dokternya pakai jilbab. Enggak, sama aja, sama aja. Oh, nggak mesti pergi ke rumah sakit Islam juga, nggak usah, biasa aja, normal aja, normal. Nggak ada perbedaan gitu, nggak. Kalau yang syariah suntiknya pakai Bismillah, enggak sampai kayak gitu, enggak. Baik, saya ke Kang Irfan dulu ya. Iya. Kang Irfan, ini masih mengutip pertanyaannya Pak Ma'ruf Amin sendiri ya. Kalau ternyata hal ini diperlukan untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin mendapatkan jaminan sosial dengan konsep dan aturan sesuai syariah Islam. Kalau untuk kategori BPJS sendiri, konsep dan aturan syariah seperti apa kira-kira Kang Irfan? Ya, seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya lebih kepada produk layanannya. Ya, jadi nanti mulai dari akadnya, mulai dari formulirnya ya, mungkin ada sedikit perbedaan. Kemudian dari sisi pengelolaan dananya, dari sisi investasinya tadi ya, sebagian kalau yang milih syariah kan berarti dia ditempatkan di instrumen syariah seperti sukuk negara atau kemudian deposito bank syariah dan sebagainya. Jadi artinya itu hal yang membedakan ya. Nah ini saya kira ini patut juga nih Bang Adi untuk menjelaskan kepada publik ya, karena momennya pas nih. Betul. Jadi secara perbedaannya ya, kayak misalnya dari sisi akadnya, apakah nanti menggunakan akad tabaru saja atau misalnya kombinasi di antara tabaru dengan akad tijarinya misalnya. Nah, jadi itu beberapa opsi yang pasti memerlukan kajian ya. Tapi prinsipnya produk layanan syariah itu harus sudah ada, dan best practice-nya juga sudah ada. Jadi artinya best practice kalau kita melihat mereferensi kepada praktek yang sudah ada ya, praktek-praktek katakan yang paling dekat perusahaan asuransi misalnya, walaupun dia bukan perusahaan asuransi, kan di situ sudah bisa tinggal buat adjustment ya, tapi adjustment ini secara syariah itu sangat penting karena menentukan aspek syariah compliant. Oke, nanti Bang Adi kita mulai lanjut lagi di Oke. segmen ketiga ya. Oke, Dan siap. Anda silakan bisa berinteraksi di 0812 11 12 959 untuk line SMS dan juga WhatsApp kami, atau telepon ke 021 398 33888. Kami bertiga masih membahas tentang perlukah layanan syariah dalam penyelenggaraan BPJS. Kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener dalam program Smart Syariah bersama dengan Kang Irfan Syokibek dan juga Bang Adi Warman Karim selaku Wakil Ketua dari Dewan Syariah Nasional. Kita akan coba bahas lebih jauh tentang perlukah layanan syariah dalam penyelenggaraan BPJS. Bang Adi, di awal tadi saya sempat mengatakan bahwa MUI sempat membantah tentang statement halal haram. Kemudian juga MUI bantah rekomendasi BPJS Syariah bermuatan kepentingan bisnis. Kemudian ada banyak hal sebenarnya yang perlu diinformasikan. Tapi ini berhubungan dengan satu SMS yang masuk. Sayang sekali nggak ada namanya. Dia nanya, sebenarnya MUI maunya apa sih? Gimana Bang Adi? Apa maunya sebenarnya dengan dalam tanda petik ulah seperti ini ya? Baik. Jadi gini sebenarnya, Mas. MUI itu maunya Indonesia maju. Maunya Indonesia ngetop. Maunya Indonesia itu jadi pemimpin dunia, ngasih contoh orang lain. Gini Mas, sistem jaminan kesehatan yang konvensional itu udah begitu majunya di Amerika. And we cannot beat us. Kita nggak bisa ngalahin Amerika untuk soal begituan. Tapi kalau sekarang BPJS ngeluarin produk syariah Mas, dan kita akan jadi negara the first in the world and will be the biggest in the world untuk jaminan kesehatan syariah. No one can beat us Mas. Nggak ada yang bisa ngalahin kita. Sehebat-hebatnya Arab Saudi, total BPJS syariahnya Arab Saudi cuma 9 juta orang men. Sehebat-hebatnya Malaysia, total BPJS syariahnya Malaysia cuma 30 juta orang. Tapi Indonesia 250 juta orang. Kalau semuanya nyontrengin syariah, kita akan jadi the first and the biggest. Even US cannot beat us. India nggak bisa beat us, Cina nggak bisa beat us. Nggak ada yang bisa ngelawan Indonesia, men. Jadi kita mau memberikan tempat yang sangat terhormat untuk BPJS. Kita memberikan tempat yang sangat terhormat untuk Indonesia supaya kita will be the leader untuk urusan jaminan kesehatan sosial sebuah negara. Dan kita punya rakyat yang segitu besarnya yang nggak bisa orang lain ngalahin kita. Jadi ini MUI nggak dapat duit, terus terang dah, kita nggak main duit ada. Kita nggak dapat duit untuk urusan BPJS. Kita nggak ada kepentingan apa-apa, yang kita cuma mau pentingin bahwa yuk kita ajak dunia ini ngomongin dunia. Yuk kita ajak dunia sama-sama untuk mengembangkan BPJS syariah. Kenapa begitu? Karena banyak teman-teman kita di Amerika yang orang Islam.
yang kirim SMS, kirim email ke kita. Mereka mau agar di Amerika juga diperkenalkan BPJS Syariah. Tapi Amerika nggak punya contoh kayak apa BPJS Syariah. Banyak teman-teman kita di Eropa, di Belanda, di Perancis, mana-mana tempat itu kirim kabar ke kita. Bagaimana caranya supaya mendorong pemerintah mereka di Eropa sana untuk bikin BPJS Syariah. Benar nggak? Jadi orang Eropa juga bingung bagaimana BPJS Syariah, belum ada contohnya. So, semua dunia matanya ngelihat ke Indonesia. Kalau Indonesia mulai menjadi pionir bikin BPJS Syariah, maka teman-teman muslim kita di Amerika yang jumlahnya sekarang terus growing, teman-teman kita di Eropa yang Islam yang terus growing jumlahnya, mereka akan mendesak pemerintah mereka masing-masing di Amerika, di Eropa untuk bikin BPJS Syariah. Kalau dia nanya, kemana harus studi banding? Indonesia, men! Oke, jadi itu sebenarnya maunya MUI di Indonesia. Itu, kita mau Indonesia maju menjadi pemimpin. Dulu Mas, kita adalah negara pertama kali merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Lalu semua negara ikut datang ke Bandung tahun 55, semua ikutan merdeka gara-gara kita. Sekarang kita mau ulangin, men. Sekarang bukan soal kemerdekaan, sekarang soal sistem jaminan kesehatan syariah. Seluruh dunia akan ikut Indonesia. Kita mau angkat Pak Fahmi, kita mau angkat semua itu pejabat BPJS, kita mau angkat menteri apa namanya? Kesehatan. Kayak Menko apa sosial PMK namanya. Pembangunan Manusia dan Iya itulah, ya, gue kurang hafal. Pengganti Menko Kesra. Ya kalau dulu SD Kesra ya. Supaya mereka dapat tempat yang sangat terhormat di dunia, di mana nanti Obama datang sini belajar bagaimana BPJS Syariah, karena rakyat gue di Amerika yang Islam juga minta BPJS Syariah. Biar nanti itu siapa namanya itu Perdana Menteri Inggris namanya kemarin yang datang tuh, David Cameron, datang ke sini lagi ngadep Pak Presiden kita mau belajar BPJS Syariah. So kita mau kasih panggung buat semua pejabat-pejabat kita supaya semua pemimpin dunia datang ke Indonesia belajar BPJS Syariah dari Indonesia. Itu main cerita. Berapa lama targetnya? Ya, insya Allah dah tahun depan 2017, 2016 kan kita mulai launching, benar gak? 2016, 2017 dah cocok dah. Oke, kalau visi dan misi dikatakan seperti itu agar bisa mendunia jadi trendsetter ya di dunia. Iya. Step yang dilakukan selama ini sambil menuju ke 2017 seperti apa? Nah ini kita sekarang lagi bicarain kan, sebenarnya kan ini kita prosesnya penyempurnaan. Bedanya cuma dua sebetulnya, dari segi proteksi sama dari segi investasi. Proteksinya kita ingin benar-benar lah sesuai dengan apa yang diatur di syariah, yaitu adanya pembagian mana milik peserta, mana milik BPJS. Dalam undang-undang udah diatur, ente 6,5% buat biaya, bener gak? 93,5% buat peserta. Udah cocok. Tapi waktu kita baca laporan keuangannya, lah kan itu harusnya laporan keuangannya yang 93,5% dicatat sebagai dana kelolaan milik peserta, bener gak? Betul. Kemudian dari investasinya juga bener gak? Harusnya di syariah dong, jangan di konvensional semua, bener gak? Kalau konvensional semua nggak enak, kalau restoran cuman menunya satu nggak seru, bener gak? Kan mesti ada syariahnya juga. Kemudian ada juga soal denda lah, walaupun denda ini masalah kecil sebetulnya. Udah cocok juga, cuman kita ingin agar denda itu jangan digabung dong dengan iuran. Nanti kita bingung mana denda mana iuran. Denda ya denda, iuran bener gak? Karena penggunaan denda sama iuran beda ya. Gitu. Jadi dikit doang ini rubahnya, dikit doang. Insya Allah mah gampang kerjaannya. Jadi kalau menurut saya pertama strategis. Move yang dilakukan oleh MUI itu strategis. Kenapa strategis? Karena kita levelnya dunia mikirnya, bukan level Indonesia, bukan. Yang kedua, bukan aja strategis, tapi dia workable. Karena nggak susah ngerubahnya. Nggak perlu undang-undang baru saat ini ya. Kalau kita mau bikin produk baru, nggak perlu undang-undang baru. Dengan undang-undang yang ada, tinggal BPJS mengeluarkan 2 produk syariah, produk konvensional. Udahlah strategis, workable, dan high impact. Kenapa high impact? Karena ini akan melihat menginspirasi Amerika Serikat, menginspirasi negara-negara Uni Eropa, menginspirasi negara-negara lain. Kalau mau bikin BPJS Syariah, contohnya Indonesia, men. Oke, sedikit komentar, Kang Irfan? Ya, jadi artinya kita sudah tahu nih apa reason dibalik atau alasan dibalik kenapa MUI mengeluarkan itu. Jadi memang ini sebenarnya jadi semacam pemicu ya, Bang Adi. Jadi pemicu supaya kemudian perhatian publik menjadi terpengaruh, dan tadi kita bicara dalam level internasional. Dan nanti seharapan saya ini juga merembet ke yang lain-lain ya, ada program pengelolaan dana bergulir lah, ada program pengelolaan dana beasiswa dan sebagainya. Ini kalau disyariahkan,
itu saya kira Indonesia akan menjadi pusat baru ya, atau pusat keuangan ekonomi dan keuangan syariah yang terbesar di dunia, di mana pada sisi-sisi yang selama ini nggak pernah terfikirkan oleh negara-negara lain, dan kita menjadi role model yang pas di situ. Dan saya kira kalau pemerintahan sekarang pengen positioning di dunia internasionalnya kuat, saya kira ini harus malah dipercepat. Kalau bisa 2-3 bulan selesai nih ya. Insya Allah. Dan yang lebih penting dari itu lagi, menurut saya tambahin satu lagi ya. Ketika Indonesia udah menjadi pusat perhatian dunia, semua orang belajar BPJS di Indonesia, bahasa Indonesia bukan lagi bahasa ketujuh di dunia, bahasa kedua ntar Inggris, benar ya? Ketiga boleh ya? Cina, Indonesia benar ya? Arab boleh juga dah. Sebentar Bang Adi, Kang Irfan sudah ada penelpon yang berinteraksi. Selamat pagi Smart FM. Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Iqbal. Oh, Pak Yoyo. Silakan Pak Yoyo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Warman Karim dengan ya tamu kita Pak Adi Warman Karim. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya, Pak Yoyo, terima kasih. Waalaikumsalam. Gimana nih, Bang Adi? Fatwa MUI tepat nggak momentumnya? Ya, kalau MUI-nya mah tepat. Kalau MUI tepatnya di mana? Jadi seperti kami udah sebut tadi, bahwa sebetulnya kami ini ongoing proses. Kami sudah dalam proses pembicaraan dengan BPJS. Udah berapa kali ketemu untuk mempersiapkan produk syariah. Jadi ongoing proses nih. Bahkan ketika di Tegal itu, waktu keputusan ini keluar, itu kita bicara baik-baik sama Pak Pur sebagai direkturnya, bagaimana caranya mengembangkan produk yang syariah. Jadi ini ongoing proses yang kondusif, yang suportif satu sama lain. Nah, yang kurang tepat timingnya itu adalah orang yang mengcapture dari website MUI, lalu dimasukin ke WA Group, tapi masukinnya itu dikasih tambahan judul yang kurang tepat, yaitu BPJS haram. Kemudian chat posting yang di WA Group itu nyebar secara viral. Kemudian karena udah viral, namanya juga media, benar gak? Apa yang terjadi di media sosial ini di capture oleh media yang resmi, yang mainstream, lalu di blow up juga dengan judul yang keliru, BPJS haram, bener gak? Nah, jadi ya karena bad news is good news. At least there's a news, bener gak? Jadi timing itu saya rasa yang kurang tepat. Jadi kalau pesan saya, ketika engkau mendengarkan suatu berita, maka check and recheck lah berita itu sebelum ente posting ke WA Group dan akhirnya jadi viral. Bener gak? Berarti ini dikatakan sebagai kekurang jelian dan ketelitian dari masyarakat Indonesia untuk menyikapi sebuah berita. Bukan, kalau kita bilang gitu nggak bisa juga. Masyarakatnya terlalu excited. Mereka terlalu bergembira dengan keputusan MUI tersebut, sehingga langsung mereka capture lalu sebarkan. Nah, masyarakat awam kan nggak begitu paham bedanya antara haram dengan tidak sesuai syariah, benar nggak? Sehingga masyarakat awam menerjemahkan tidak sesuai syariah itu dengan haram. Lalu itulah yang menjadi topik viral, nyebar kemana-mana beritanya gitu. Oke. Bang Adi, ada SMS dari Manado. Sistem syariah harusnya membuka layanan sendiri dalam kesehatan, bukannya memanuver ke BPJS. Artinya kurang kreatif. Komentar Anda, Bang Adi? Oh iya, nanti kalau yang mau bikin sendiri silahkan. Tapi kalau ini mah kita mau pakai BPJS yang udah ada undang-undangnya, men, bener nggak? Kalau bikin sendiri kan bikin undang-undang baru lagi, boleh juga ntar. Nggak, dan itu masalahnya wajib ya. BPJS itu kan wajib, rakyat wajib. Betul. Nah, sehingga kalau wajib berarti kan sebenarnya kita nggak ada pilihan yang lain. Nah, jadi oleh karena itu, karena ini diwajibkan dan juga kita sudah menganut dual system, maka berikan kesempatan itu. Jadi ini bukan soal kreatif nggak kreatif gitu. Oke, ya. baik. Yang malah kreatif ini.
Di segmen terakhir kita akan lebih konsentrasi mengenai perlukah layanan syariah dalam penyelenggaraan BPJS dan kenapa. Nanti kita bahas di segmen terakhir. Ada jangan kemana-mana Smart Listeners, kami segera kembali. Ya, Smart Syariah pagi hari ini panas dengan tema yang kami angkat, perlukah layanan syariah dalam penyelenggaraan BPJS, bersama dengan Kang Irfan Syakibek dan juga Bang Adi Warman Karim selaku Wakil Ketua DSN atau Dewan Syariah Nasional. Di line SMS Center sudah ada yang berinteraksi. Kita bahas terlebih dahulu dari 0858 11 99 15 sekian. BPJS yang sekarang belum becus, sudah buat bentuk lain. Baiknya utamakan kemanfaatan dulu, berfungsi dulu. Ini panggung buat siapa sebenarnya, Bang Adi? Panggungnya buat BPJS dan Republik Indonesia, jelas, bukan buat MUI. Oke. Yang kedua, ya boleh juga, boleh begitu, mau beresin dulu BPJS yang ada, lalu baru bikin yang syariah boleh. Tapi kita berpikir gini, kalau ente buat restoran, bener nggak? Apakah ente buat dulu dapur yang rapi, yang keren, baru mulai jualan? Atau ente mulai jualan, dapurnya ntar perlahan-lahan kita benerin, bener ya? Nah, sehingga kita memilih pilihan yang kedua. Bahasa Arabnya ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Yang ada ini kita sempurnakan, tapi bukan berarti sebelum sempurna kita harus berhenti, bener ya? Jadi BPJS yang ada sekarang ya jalan terus, yang konvensional. Dan kita udah hitung, kita udah ngomong sama orang BPJS bahwa mereka juga punya kemampuan dan kapasitas untuk mengembangkan produk yang berikutnya, yaitu produk syariah. Awalnya mereka khawatir, tapi setelah kita terangin ternyata syariah itu mudah, mereka kalau gitu yakin, kalau mudah kayak begini mah insya Allah bisa. Jadi insya Allah bisa berjalan berbarengan, sama McDonald lah, jual ayam sama jual daging sapi kan bisa, dia nggak usah nunggu sapinya habis dulu baru ayam, bener. Jadi karena ini masalahnya Republik Indonesia beragam. Jadi orang-orang yang beragam yang mau syariah, apa harus mereka nunggu terus sampai BPJS yang konvensional sukses baru yang syariah? Kan nggak bisa juga. Ini kan Republik Indonesia, kita beragam, macam-macam. Ada yang suka syariah, ada yang nggak suka syariah. Karena kita Republik Indonesia ya harus ada dua-duanya. Oke, kalau bicara masalah dua-duanya harus ada, syariah ada, konvensional juga ada. Prediksi dari Bang Adi secara pribadi, kira-kira mungkin nggak syariah ini akan lebih mendominasi ketimbang konvensional? Dan itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti akan ada totalitas konversi dari konvensional ke syariah? Nah itu biarin rakyat yang milih. Kita jangan paksain dah. Kita nggak mau maksain semua orang Indonesia udah pakai jilbab, bener nggak? Tapi bahwa yang pakai jilbab dari hari ke hari makin banyak, makin keren jilbabnya, alhamdulillah, bener ya. So let the market choose. Biarkan rakyat Indonesia memilih mana yang terbaik buat mereka. Sekali lagi kita beragam, kita nggak bisa maksain semua orang Indonesia suruh pakai jilbab. Kita nggak bisa maksain semua orang Indonesia pakai BPJS syariah, bener ya. Tapi let the market choose lah. Kalau pakai jilbab apa nggak pakai jilbab sama kerennya, bener nggak? Mending pakai jilbab, bener ya. Kalau BPJS syariah sama BPJS konvensional sama bagusnya, mendingan pakai syariah, gitu aja udah. Oke. Pak Irawan di Medan menyimak keterangan Bang Adi, kepala saya seperti ditimpuk lalu pingsan. Dan ketika sadar, saya memiliki otak yang baru. Jazakumullah khair katanya. Amin, Oke, amin, baik. amin. Ini ada lagi, kenapa umat disesatkan dengan BPJS haram, Bang Adi? Kalau haram kenapa nggak dibubarin? Apakah kemunafikan itu haram? Gimana Bang Adi? Enggak, kita kan dari awal kagak bilang haram. Kalau babi mah haram. Mau kita sunat juga tetap haram babi, bener ya? Iya. Tapi kan BPJS emang dari awalnya kita ikut terlibat kok. Jadi ini kalau kita benerin dikit aja gitu, kita sempurnain dikit aja, udah sesuai syariah. Jadi ini bukan persoalan kenapa dari suruh bubarin, jangan dibubarin. Ini ibaratnya ente udah orang baik, tapi ente masih punya kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk ente? Ente masih suka berzina misalnya, gitu, bener ya? Tapi yang lain udah baik semua kecuali satu aja kekurangannya, ente masih suka berzina. Ya, jangan ente bunuh tuh orang, bener gak? Ente sadarin dia supaya yang berzina aja daripada lu zina, baik kan lu kawin, bener gak? 2, 3, 4 cincai dah kira ya. Daripada zina, bener gak? Misalnya gitu, Pak. Jadi begitu juga dengan BPJS. Jangan kita tutup BPJS-nya, tapi kita kasih jalan keluar supaya BPJS-nya punya yang syariah, gitu. Oke, secara teoritis, perlukah layanan syariah dalam penyelenggaraan BPJS? Nah ya perlu, Kenapa? bukan aja teoritis tapi juga secara praktek, karena demand-nya itu ada dua. Betul. Ada demand syariah, ada demand konvensional. Dan secara teoritis maupun praktek hal itu mungkin dilakukan baik berdasarkan undang-undang yang ada maupun regulasi yang ada di BPJS, di DJSN ya. DJSN ya.
Baik, ini dari Happy KR. Assalamualaikum Kang Irfan dan juga Pak Adi. Salam. Alhamdulillah kalau memang benar BPJS akan launch produk syariahnya. Mudah-mudahan makin cepat. Saya bekerja di perusahaan swasta di bagian HRD yang menghandle BPJS untuk seluruh karyawan. Amin. Pindahin semua ke syariah entar. Alangkah lebih baik apabila produk syariah nanti tersebut juga disosialisasikan ke perusahaan, karena pasti banyak pekerja yang ingin sistem jam sosnya dilakukan dengan syari, yang akhirnya mendorong kemajuan produk syariah secara nasional. Tapi mohon layanan BPJS diperbaiki lebih dulu karena masih terlalu banyak kendala penerapannya. Penyempurnaannya akan ketemu nggak di BPJS syariah? Insya Allah. Tapi kalau lagi levelnya level pelayanan itu kan kita bukan soal syariah, itu adalah layanan dari BPJS yang kita akan dorong lebih baik. Mudah-mudahan dengan menyandang nama syariah, mereka moral obligation juga lebih tinggi. Begitu juga dokter-dokter, rumah sakit dan sebagainya. Nah, syariah ini, bahasa Indonesia syariah itu artinya mengikuti ajaran Tuhan. Sehingga BPJS syariah itu bukan saja nanti cocok buat orang Islam, tapi juga cocok buat kawan-kawan Nasrani, cocok buat kawan-kawan Hindu, cocok buat kawan-kawan Buddha, cocok untuk kawan-kawan Konghucu. Karena BPJS syariah itu adalah BPJS yang mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Tuhan satu. Jadi cocok buat semua agama, ini cocok. Mantep ini. Jadi mau dibawa kemana juga cocok lah. Oke. Saya posisikan sebagai seorang awam Iya. yang ketika memanfaatkan dan memaksimalkan BPJS ini belum tahu antara BPJS syariah dan juga konvensional. Apa yang perlu saya lakukan? Nah, makanya biar masyarakat kagak bingung beda antara syariah sama konvensional BPJS buru-buruan aja dah keluarin syariah. Daripada ente nanya apa bedanya ayam goreng di McDonald's sama burger di McDonald's, mendingan McDonald's buruan keluarin ayam goreng. Ntar kalau dicobain baru tahu bedanya. Oke, lebih ke prakteknya seperti apa Udah, ya? pokoknya sediain aja, Ya. ntar masyarakat nyobain. Because experience is the best teacher. Gitu. Oke, jadi tetap mendukung ya apapun yang terjadi di bagi Insyaallah. masyarakat Indonesia. Oke, ini SMS terakhir sepertinya. Assalamualaikum Ustadz Adi dan juga Ustadz Irfan. Saya salut dengan respon dan keberanian MUI untuk BPJS Syariah. Tinggal komunikasi ke masyarakat yang perlu lebih bijak. Terima kasih dari Pak Susanto katanya. Baik Kang Irfan, ini waktu kita terbatas Kang Irfan. Dari perbincangan kita yang panas pagi hari ini, kita coba kulingan dulu. Apa yang jadi sebuah benang merah dari perbincangan kita tentang perlukah layanan syariah di BPJS? Ya, jadi artinya pertama ini memperkuat apa yang sudah diklarifikasi yang dilakukan ya, bahwa pada dasarnya ini perlu penyempurnaan dari sisi aspek syariah compliance. Dan kita sudah mendengarkan dari Bang Adi Warman Karim yang merupakan salah seorang pentolan di Dewan Syariah Nasional MUI, itu sudah clear bahwa ternyata memang untuk mengubah atau menyempurnakan dengan membuka layanan syariah itu sesuatu yang tidak sulit, itu mudah. Dan yang lebih besar dari itu adalah ketika layanan syariah itu dibuka, diperkenalkan kepada publik ya, dan masyarakat memiliki opsi untuk memilih konvensional atau syariah, maka sebenarnya Indonesia tengah menuju kepada, seperti yang Mbak Adi sampaikan tadi, kepada upaya menjadikan negara ini sebagai pusat terbesar untuk jaminan kesehatan nasional yang syariah. Dan ini menjadi satu hal yang menarik, artinya ini bisa menjadi referensi dunia. Jadi oleh karena itu ini sesuatu yang patut kita apresiasi dan harus kita dorong, kita kembangkan ya, sehingga demand atau permintaan masyarakat yang ingin dilayani jaminan kesehatannya secara syar'i itu bisa terpenuhi ya. Jadi oleh karena itu pernyataan Bang Adi Warman dalam talk show kali ini saya kira sangat clear, sangat jelas, dan bisa dijadikan sebagai referensi buat kita bahwa ternyata memang sekarang ini tengah ada upaya yang secara sistematis untuk mendorong pengembangan layanan syariah. Dan ini menurut saya bukan soal terlambat atau momen tidak tepat ya. Ini sebenarnya kita bersyukur juga ada muncul isu ini, sehingga ini justru menjadi akselerator, menjadi media untuk mempercepat ya. Mungkin kalau sebelumnya nggak ada isu ini bisa jadi agak lambat prosesnya, tetapi dengan adanya problem atau masalah itu, isu yang berkembang seperti ini justru kalau buat saya ini menjadi hikmah bahwa ada proses akselerasi yang tadinya mungkin sudah terfikirkan, ongoing prosesnya mungkin takes time, agak lama sedikit. Nah dengan masalah ini justru dipercepat, dan ini saya kira suatu yang sangat baik. Jadi mumpung momennya masih hangat, dan publik juga saya sarankan untuk terus menerus meningkatkan ini kita ya, minimal informasi tentang syariah itu apa, supaya juga masyarakat tidak asing lagi dengan pengembangan syariah. Oke, Bang Adi, 1 menit harapan Anda.
Ya, tahu nggak kenapa restoran Padang bisa laku seluruh Indonesia? Karena restoran Padang nawarin banyak menu. Coba restoran Padang menunya cuma ngetuk lindri satu, nggak bakal kayak sekarang, bener nggak? Jadi mari kita dorong, Atau sate doang. mari kita dorong rame-rame BPJS Syariah supaya BPJS ini mengembangkan program syariah dan kita jadikan Indonesia menjadi rujukan seluruh dunia untuk mengembangkan BPJS Syariah. Kita sarapan dulu yuk. Mari. Terima kasih Kang Irfan, Bang Adi terima kasih Sama-sama. untuk pagi hari ini dan juga Spartacus terima kasih banyak yang sudah bergabung di telepon juga atau line SMS dan WhatsApp kami dan juga Anda yang sudah menyaksikan melalui www.radiosmartfm.com dan juga www.salinsapa.com. Kita akan ketemu lagi di edisi yang akan datang dalam program Smart Syariah bersama dengan Kang Irfan Syokibek. Saya Daryl Adam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalam.